Sok Nah, ini apalagi? Pak mau lanjutin yang kemarin. Apakah program ini dapat membantu sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro, Pak? Ya, sangat membantu, sangat membantu. Karena pendampingan itu adalah bagian daripada inkubator, ya, bagian daripada inkubasi bisnis, bukan inkubator, inkubasi bisnis. Nanti Adek lihat definisi inkubasi UMKM itu apa. Adek udah dapat buku ini kan? Oh udah Pak, udah dibaca juga. Udah ada ya tentang Iya Pak, inkubasi kan? iya. Pendampingan itu bagian daripada inkubasi itu. Gitu. Jadi sangat sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro. Berarti dengan adanya program ini tuh Pak sudah sesuai dengan eh, pen- program pencapaian usaha mikro ini, pada pencapaiannya sudah sesuai dengan yang diharapkan berarti ya Pak untuk selama ini dalam perjalanannya. Untuk kalau kalau untuk mencapai sesuai dengan yang diharapkan, iya, oleh karena target kita eh, tidak target kita nggak overthinking gitu ya. Gitu, target kita memang satu dari sudut legalitas. Jadi minimalnya yang punya usaha tuh legalitasnya lengkap deh, surat-suratnya lengkap, minimalnya itu. Yang keduanya kalau dari sudut pembukuannya, pelaku usaha tuh bisa memisahkan mana uang usaha, mana uang rumah tangga, minimalnya seperti demikian. Kemudian apalagi manajemen produksinya seperti apa? Manajemen produksi yang ideal itu kan kayak ban berjalan gitu ya, dari Iya Pak. sini ke sini ke sini ke sini gitu ya, gitu. Nah, apakah sudah berjalan atau belum gitu? Kita sedikit-sedikit. Tapi target yang supaya si pelaku usaha itu menjadi berhasil, itu belum. Karena membutuhkan biaya anggaran. Yang keduanya dibutuhkan pemasaran yang lebih luas lagi. Banyak faktor, ya. Tapi kalau untuk saat ini sesuai tercapai target, iya. Kalau untuk metode sosialisasi yang digunakan mengenai program ini kepada pelaku usaha mikro gimana Pak? Eh, apa ya istilahnya yang door to door. Berarti langsung secara langsung ya Pak kepada Secara para langsung, usaha mikro. para pendamping mendatangi para pelaku usaha, satu door to door. Kemudian yang keduanya dengan cara apa ya disebutnya, dikumpulkan di satu tempat, kemudian baru pendamping datang untuk sosialisasi. Kemudian melalui media Google Form, ya, menyebar Google Form, siapa yang mau ada pendampingan, itu teori, itu salah satu bentuk sosialisasi gitu. Kalau selama ini Pak, apakah ada terdapat kendala Pak mengenai sosialisasinya? Selama ini alhamdulillah semua mendukung, jadi lancar-lancar aja kalau untuk sosialisasi ya gitu. Karena para pelaku usaha mikro tuh banyak benefit yang diambilnya gitu, banyak keuntungan yang bisa diambil gitu. Jadi makanya mereka welcome semua terhadap program pendampingan tuh gitu. Apakah peserta program Pak dapat menjalankan program ini sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Pak? Selama ini sesuai prosedur, alhamdulillah mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah karena ya sistemnya kan secara pendekatannya secara personal. Jadi si pendamping itu terjun langsung, pendekatan secara personal. Datang ke rumahnya, ada permasalahan apa didatengin. Jadi alhamdulillah selama ini para pelaku usaha menurut dikasih program begini A, B, C, D, mereka mengikuti semua. Insya Allah.
Berarti dalam pelaksanaan program ini tidak terdapat kendala ya Pak? Kalau kalau ah kalau dengan pelaku usaha mikro, kendalanya eh, merubah karakter, itu yang kendala. Karakter dari pelaku usaha biasanya istilahnya gini, yang biasanya begini dirubah harus seperti ini. Nah itu kendalanya banyak. Iya Pak. Ada yang bersemangat berubah, ada yang nggak mau, saya mah mandek aja, stuck, berhenti. Ada yang seperti begitu. Itu kendalanya ya, karakteristik dari pelaku usaha mikro ya. Itu kendalanya. Kemudian yang keduanya, kurang dukungan dari instansi atau kewilayahan, instansi apa ya disebutnya teh, dengan dinas yang lain lah Oh jadi maksudnya. kerjasama ya Pak? Ya, koordinasi dengan kewilayahan itu kurang ada dukungan gitu ya. Oh Gitu. Itu menghambat juga ya. Misalkan gini, misalkan ada bagian perizinan tuh kan ke bagian satu atap ya, bagian satu atap. Di situ mau mengurus tentang NIB nih. Nah kadang-kadang oleh karena mereka kurang dukungan, jadi kita tuh agak terhambat gitu, jadi agak lama prosedurnya gitu, melalui prosedur. Jadi tidak ada dispensasi apa-apa gitu. Jadi apa namanya ya, itu salah satu menghambat untuk kemajuan itu, seperti itu. Terus ya karakteristik dari pelaku usaha mikro yang ya unik ya, kalau menurut Bapak kenyataannya seperti demikian ya. Diajak berubah ke yang baik itu susah gitu. Ya ibaratnya kalau ada orang mabuk gitu ya, disuruh sadar suruh ke masjid kan nggak mau. iya Pak. Tapi kalau mabuknya udah habis gitu suruh ke masjid mau. Selalu begitu. Jadi apa namanya ya, merubah orang mindset itu yang sulit. Dari punya prinsipnya pedagang harus jadi pengusaha kan berat juga. Itu kan merubah karakteristik orang. Karena gini, Bapak kan pernah nerangin bedanya pedagang dan pengusaha ya. Iya Pak. Kalau pedagang kan dia punya produk nih, langsung nawarin, beliin dong. Itu kan pedagang. Tapi kalau pengusaha, silakan dicoba dulu. Bagaimana pendapat Bapak? Iya Pak. Dia kan bertanya seperti begitu, bagus nggak? Bagus. Kalau Bapak memerlukan, Bapak bisa pesan. Ini kartu nama saya. Silakan bisa pesan begitu banyak. Saya siap. Itu karakteristik daripada pengusaha. Dari pedagang merubah jadi pengusaha kan lama. Iya Pak. Ada yang mau, ada yang enggak. Dari memisahkan pembukuan dari buku dapur sama buku apa namanya usaha harus dipisah, itu begitu sulit gitu ya. Jadi karakteristik itu. Berarti kualitas sumber SDM-nya ya Pak? SDM siapanya? Yang pelaku usaha mikronya? Ya, makanya. Karena apa? Mayoritas lulusan SMA pelaku usaha mikro. Kemudian usianya tua-tua, di atas 40 tahun. Jadi kalau begitu kita membawa ke arah digital marketing gitu ya, bingung. Iya Pak. Ini HP gimana bukanya? Ini gimana? Ini apa namanya? Apa namanya tuh? Ini yang gini tuh apa namanya tuh?
Wifi Pak. Ini nyambungin wifi-nya gimana lah istilahnya. Diajak untuk modern itu agak susah. Iya Pak. Nah itulah karakteristik UMKM. Dari pola pikirnya juga ya Pak ya. Ya. Mindsetnya. Itu mindset kata Bapak juga, merubah mindset. Untuk Gitu. pengawasan yang dilakukan dalam program ini bagaimana Pak? Kita mempunyai aplikasi yang disebut dengan Siramping. Nah, Siramping itu singkatan sistem reporting pendamping. Sistem reporting pendamping. Artinya laporan pendamping dalam melaksanakan tugasnya itu dilaksanakan sebulan sekali ya. Jadi dia masuk ngisi aplikasi itu. Apa yang dikerjakan, program yang disiapkan seperti apa. Itu bentuk pengawasan dari kita dengan harus mengisi aplikasi Siramping. Nanti di situ akan ditemukan credit point. Kita punya aplikasi khusus. Jadi ada rapotnya nanti. Berarti bukan berbentuk makalah ya Pak? Jadi langsung Itu makalah itu langsung dicetak gitu tuh. Oh, langsung gitu. Langsung dicetak itu langsung di print kita punya aplikasi, dia tinggal nginput. Selesai set langsung di print jadi deh. Kirain teh yang Bikin sendiri gitu, Iya, Pak, ngetik yang- gitu, manual gitu, tidak. Kita udah punya aplikasi Siramping. Kota Bandung cuma satu se Indonesia. keren berarti Pak. Jadi Inovasinya. Itu tuh udah lama Pak untuk aplikasi Siramping? baru 2 tahun ini Baru 2 jalan. Baru 2 tahun ini jalan. Insya Allah mudah-mudahan sukses. Ini nih mana ya? Sistem e-reporting pendamping. Oh itu ya Pak. Iya. Dari sini nih ada 30 tenaga profesional. Ya, di 30 kecamatan, target skala usaha, sertifikasinya ada. Ya. Coba ini. Ini bulan ini udah masuk nih laporannya. Babakan Ciparai tanggal 18. Ini masih pada merah, ini laporan belum benar. Belum di input ya Pak berarti laporannya? Bukan belum diinput. Kan target 30 Oh, total pesertanya. Nih 30. Nah, ini kenapa masih merah? Karena di sini ininya logbook, MBO-nya gitu, manajemen by objeknya, pemecahannya seperti apa, bagaimana, ini belum dikerjakan. Ini kan kelihatan ya. berarti dengan adanya aplikasi ini termonitor berarti ya Pak terkait itu. Pak boleh minta ininya nggak Pak? Boleh minta fotonya ininya? Boleh. Kumaha asap motorna. Bapak dengar terus. Paling Dari di awal. handphone aja Pak. Dimulai dari awal aja ya. Iya Pak. Sebentar. Di sini. Sudah Pak. Ini awal. Kemudian login kan. Iya Pak. Login mah. Nah, ini. Ini Bapak tinggal kontrol di sini. Nah, ini yang disebut pengawasannya. Nah, ini merah nih. Belum biru nih. Berarti langsung Langsung kelacak, diklik, Pak. langsung ke WhatsApp ke dia. Apa ini? Aduh, saya belum ngerjain. Langsung kontak. Kemudian Untuk jangka waktu dibatasinya Pak jika udah sampai sebulan. tanggal 20. Sampai tanggal 20. Nah, di sini. Nah, ini dulu ya nih. Ya, Iya Pak. kita lihat ya. Yang ini verifikasi. Set. Belum. Nah, yakin ini batal belum. Ini download dulu deh. Nah, ini laporan. Bro. Siap, Dama.
Abbas ya. Alhamdulillah. Amin, amin. Insya Allah. Ini pendamping. S2 dia. Oh, udah bikin dia tuh. Ini kan bikin laporan. Secara otomatis dia ngetik-ngetik di aplikasi ini udah bikin laporan kayak gini. Ya, keren kan? Keren Pak. Bab 3, bab 4, bab 5. Nah, ini tanda tangan harus sama pimpinan. Nah, ini pelaku usahanya. Omset, asetnya udah. Nah, dengan mengisi ini dia masuk link dengan sirkuit data induknya. Nah, ini per orangnya tuh ini nih ketahuan. Hambatannya apa? Ini solusinya apa yang dilakukan, capaiannya seperti apa. Ini ada. Ini raportnya tadi. Tinggal baca doang Bapak. Iya Pak. Ya, nah ini berapa halaman? Ini belum ya. Ada sekitar 40 ya Pak Apa? halamannya. Ya 40-an. Ini laporan per orangnya ada tuh. Kita Jadi penguasanya langsung terpusat. alhamdulillah. Itu sayang. Inilah salah satu contohnya, ada kebuktian. Itu pola kerja kita. Kalau untuk ini Pak, apakah ada yang harus ditingkatkan atau dievaluasi lagi Pak sehingga program ini dapat berjalan dengan lebih optimal? Satu, waktu pendampingan itu paling cepat, paling efektifnya 2 tahun. Efektifnya tuh 2 tahun biar bisa merubah karakter dan lain sebagainya, efektifnya 2 tahun. Tapi kita kan cuma punya waktu 8 bulan. Nah, keterbatasan waktu pendampingan, keterbatasan anggaran, nah itu hambatan. Ya, gitu. Terus apa lagi? Untuk ini kan ada hambatan Pak dari Lakip seperti rendahnya kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengakses pembiayaan pemasaran, sama kurangnya sumber daya manusia pelaku usaha mikro, sama lemahnya daya saing produk pelaku usaha mikro Pak. Untuk mengatasi dari hambatan tersebut, apakah ada upaya Pak dari Dinas UMKM? Ya itu dengan satu melalui pendampingan. Yang kedua terus pemasaran. Iya Pak. Kita membuat galeri Salapak. Galeri Salapak. Ya, ada, kita punya Salapak itu singkatan dari Saranan Layanan Pemasaran Salapak. Salapak itu apa? Sarana Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM. Kita punya galeri itu. Sekarang posisinya di di Hotel Horizon, Jalan Pelajar Pejuang. Nah, itu salah satu untuk membantu pemasaran di situ. Kalau masalah berdaya saing, ya produk daya saing dari kemasan dan lain sebagainya, kemudian legalitas dan lain sebagainya, MSDM-nya ya, itu kualitas MSDM-nya, dan itu pendamping yang mengerjakan itu, semuanya ditangani oleh pendamping. Kalau pemasarannya kita bikin galeri Salapak. Ya. Itu teh Pak tiap berapa kali sekali Pak untuk galeri Salapak? Seperti akses pasar atau seperti bazar Pak atau? Bukan toko. Toko. Kita punya toko. Alhamdulillah sekarang pendapatannya 1 bulan bisa mencapai 12 juta. Lumayan Pak maksudnya. Iya, lumayan. Ya, banyak yang beli. Insya Allah 300 produk akan disimpan di sana. Untuk sementara ini baru 100 sekian lah. Ya kita kan dikurasi dulu mana yang udah layak jual,
Yang udah layak jual itu yang seperti apa? Satu, legalitasnya lengkap. Yang keduanya produknya bagus, kemasannya bagus, aman. Kemudian yang ketiganya enak. Kalau nggak enak ngapain dijual? Iya Pak. Itu semua ada. Kita melalui prosedur juga. Ya, alhamdulillah itu berjalan. So, Kalau untuk itu tuh berarti kerja sama pihak warisan Pak? dibilang kerjasama ya, ya. Tapi karena kita kan butuh tempat, kita mencari lokasi untuk galeri itu saya punya prinsipnya begini. Yang didatangi oleh umum. Sekarang kalau kita misalkan buka galeri salapak di mall lebih banyak ya. Tapi apakah orang akan membeli produk UMKM? Iya Pak. Kan enggak. Pengennya kan produk yang bermerek. Iya. Ya, kalau kita di mall, makanya tidak bisa di mall. Kemudian kita simpan di restoran. Apakah orang yang makan di situ mau melihat? Belum tentu. Gitu. Iya Pak. Jadi sementara saya punya analisanya pangsa pasarnya sederhana aja. Artinya kita tamu-tamu hotel itu ideal. Biasanya kalau tamu-tamu hotel kadang-kadang pengen bawa oleh-oleh, malas keluar itu ini. Oh ini ada nih makanan khas Bandung. Ya begini. Ini lebih dekat ya Pak? Lebih dekat, gitu, mempermudah. Gitu. Kemudian banyak kita di konsepnya di galeri tersebut kita nyiapin kayak kantin, kafe murah, kantin murah. Artinya itu produk yang dijual pelaku usaha mikro semuanya. Itu supir-supir yang nunggu bosnya di hotel kan bisa di situ ngopi-ngopi cuma 10.000, 15.000 kan bisa nongkrong situ. Gitu. Kita konsepnya seperti itu. Jadi pangsa pasarnya itu. Kalau kita tersendiri itu nggak akan ada yang datang. Orang belum konsumen tuh belum punya pemikiran, oh saya pengen beli produk UMKM, nggak, belum ada. Mindset masyarakat belum berpikir ke situ. Iya Pak, soalnya kan kesulitan juga Pak. Ya, kemudian kan gambaran umum kepada produk UMKM apa rendahan kan? Iya Pak. Soalnya lebih mentingin lebih ke bermerek Pak. Padahal untuk kualitas kan hampir sama. Ya, tapi istilahnya harga dari sudut harga UMKM akan lebih mahal. Betul akan lebih mahal. Kenapa bersaing gitu? Sulitnya bersaing tuh. Produk UMKM akan lebih mahal dari produk pabrikan. UMKM kan produksinya sedikit. Beli bahan bakunya kan sedikit-sedikit, jadi lebih mahal. Kalau pabrikan produksinya massal banyak. Beli bahan bakunya banyak, otomatis harga lebih murah. Iya Pak. Harga pokok produksi lebih murah. Ini lebih mahal. Itu akan seperti begitu, makanya sulit bersaing itu dari sudut harga. Keterbatasannya di sana juga ya Pak. Ya, kalau dari segi rasa sama kualitas sama-sama aja, enak, bagus, banyak. Gitu. Nah itu beratnya bagi pemerintah kita. Kalau untuk ini Pak, apakah ada kendala Pak dari pendamping UMKM yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pendamping Pak? Pecat. Sebulan kalau bikin laporan, saat ditanya kemana ini, kita langsung rapat langsung ganti. Tapi sebelumnya ada kasus juga Pak untuk seperti itu? Ada. Oh ada. Pernah ada. Tahun 2024 kita ngeluarin berapa orang? 2 orang. Kita udah kasih kesempatan teguran 1, teguran 2. Itu udah nanda tangan, itu di udah. Sama ini Pak, sama untuk
dari benefit dari pendampingan usaha mikro ini kan Pak ada akses permodalan. Untuk akses permodalan ini seperti apa Pak? Apakah ada pinjaman? Kita sesuai dengan peraturan di PP ini, Perda, Perwal. Akses permodalan di sini kita hanya sebagai fasilitator, artinya kita menghubungkan antara pelaku usaha mikro dengan lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan untuk saat ini yang ditunjuk adalah bank. Makanya di bank ada yang namanya KUR, kredit usaha Oh rakyat. itu Pak ada Pak? Ya. Yang pinjamannya yang rendah ya Pak? Ya, nah itu tuh untuk pelaku usaha mikro. Satu itu. Jadi kita hanya menghubungkan itu, memfasilitasi itu. Kemudian yang keduanya setelah KUR kita menghubungkan dengan BUMN atau BUMD, ya, badan usaha milik negara BUMN atau BUMD yang memfasilitasi untuk permodalan ada. Jadi kita langsung hanya memfasilitasi aja, menghubungkan saja. Gitu. Soalnya ada berbagai bank Pak yang memfasilitasi kayak untuk peminjaman untuk pelaku usaha mikro itu bunganya rendah Pak. Iya, itu dilaksanakan oleh BUMN atau BUMD atau oleh bank. Kalau kita dinas itu nggak punya, nggak ada anggarannya. Koordinasi ya Pak sama yang Iya, insya Allah. Siap kan Pak? Atur. Di mana? Anjing ini. Abdi ngiri. Ngabuburitnya gini nunutan gitu. Siap mangga. Kang Iqbal. Eta ka Raka itu teh. Iya. Adli teh. Rai. Hah? Sa? Rai. Oh, Rai. Rai apa pangadamakeun bade ngadamel CV gitu. Oh gitu. Biaya berapa sih? Buat apa? Yang lengkap aja semuanya. Kayak dulu kan bikin trias ya kayak gitu. Nah, saya nggak pengen bikin. Kayak 5.000-an juta. Ya, bener. Kapan ya? Syaratnya apa aja sih? Jadi WhatsApp ya. Oke, siap. Mau KB transmit. Untuk apa kegiatan apa? Untuk kegiatan yang gini-gini lah, nangani kegiatan ini. CP. Di list dulu itunya, ke Belinya mau apa aja nanti yang di-input. Oh siap. Nanti sama Lutfi ya. Nanti Lutfi yang ini, yang kontak-kontak. Ya. Boleh. Ntar aku kontak Lutfi aja. Iya. Atur nuhun. Siap, Bang. Ya, Pak waalaikumsalam. sama boleh izin ini Pak untuk foto dokumentasi ini Pak. Boleh. Salah satu contoh ya. Ya, Siap, Pak. boleh. Nah, ini salah satu contohnya. Itu apa? Cidadap. Kecamatan Cidadap. Bapak teh harus pensiun dulu. Apa Pak? Pensiun Bapak teh Pensiun? kan bulan ini teh habis. Akhir bulan ini. Ngurus surat-surat dulu tadi. Berarti bentar lagi tuh Pak. Menghitung hari, lagunya ada. Benar-benar menghitung hari. Kirain masih lama Pak. Enggak. Masih muda Bapak. Iya Pak. Amin. Buniza, aku masih muda katanya.